Shalom, selamat siang Bapak Ibu Saudaraku. Puji nama Tuhan kalau kita kembali bertemu dalam ibadah Jumat dari GKRHI Jemaat El Shaddai. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita satukan hati kita satu di dalam doa, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan buat siang hari ini. Kalau kembali kami bisa berkumpul bersama-sama ya Bapa dalam ibadah doa syafaat kami ya Bapa. Kami bersyukur ya Bapa. Mari Tuhan biarkan Roh-Mu yang terus berkuasa, biarkan Roh-Mu yang terus menuntun mengurapi kami saat ini ya Bapa. Siang hari ini juga Tuhan Yesus, kami rindu untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Mari Bapa, biarlah pengurapan-Mu atas hamba-Mu yang berkuasa Bapa untuk mengurapi, memimpin, untuk bisa menjadi saluran berkat-Mu Bapa, untuk menyatakan kuasa-Mu, menyatakan kebenaran-Mu. Ampuni semua yang tidak suci, yang tidak kudus di hadapan-Mu. Tuhan layakkan ya Bapa untuk bisa menjadi saluran berkat-Mu. Berkati seluruh jemaat-Mu, siapapun yang bergabung saat ini untuk mendengarkan firman-Mu, bahkan siapapun yang akan mendengarkan, biarlah pengurapan-Mu turun atas setiap jemaat-Mu ya Bapa. Ikat semua yang jahat, apapun itu yang membuat gelap tertutup, yang membuat keras, yang membuat tidak bisa menerima mendengar firman Tuhan. Diikat, dipatahkan, dihancurkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kami mengucap syukur, kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sekali lagi shalom, selamat siang Bapak Ibu Saudaraku. Bersyukur kalau kita bisa kembali bertemu dalam ibadah kita siang hari ini Saudaraku. Bersyukur juga Saudaraku ya kalau kita juga masih bisa diberi kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Saudaraku, saya terlalu percaya ya, kenapa Tuhan terus berfirman kepada kita. Ya karena memang kita butuh tuntunan Tuhan, kita butuh pengajaran Tuhan. Ya walaupun saudaraku, tidak semua orang mungkin bisa menangkap, tidak semua orang juga bisa mengerti gitu ya. Tetapi saya percaya bahwa Tuhan itu tidak pernah berhenti berbicara buat saudaraku, buat kita semuanya, buat setiap orang yang mau mendengar gitu. Jadi siang hari ini juga saudaraku, apapun keadaanmu saat ini, tidak ada yang kebetulan di hadapan Tuhan. Kalau kita bisa bertemu, saya percaya Tuhan yang punya rencana, Tuhan yang punya pekerjaan dalam kehidupan kita. Ya, siang hari ini judul firmannya, temanya itu iman yang tak tergoyahkan saudaraku. Dan firman Tuhan siang hari ini diambil dari Yakobus 5, Yakobus pasal 5 ayatnya yang ke-7 sampai 11. Judul perikopnya sendiri bersabar dalam penderitaan saudaraku. Ya, saudaraku bicara bersabar saudaraku ya. Menurut saya itu tidak gampang untuk kita bisa bersabar. Benar gak saudaraku? Siapa orang-orang yang bisa bersabar? Ya orang-orang yang percaya, orang-orang yang punya harapan. Ya, kalau dia tidak punya pengharapan, kalau dia tidak percaya, kalau juga tidak ada kekuatan, tidak mungkin orang bisa bersabar. Benar nggak saudaraku? Apalagi dikatakan bersabar dalam penderitaan. Ya, kalau orang menderita rasanya seringkali tidak sanggup, tidak mampu gitu kan ya. Udah setengah mati rasanya. Pasti seperti itu saudaraku. Jadi kalau dikatakan bersabar dalam penderitaan, ya saya percaya hanya orang-orang yang percaya, hanya orang-orang yang punya iman kepada Tuhan Yesus, hanya orang-orang seperti itulah yang bisa bersabar di dalam penderitaan. Ya kalau kita tidak punya pengharapan di dalam Tuhan, kalau kita tidak ada kekuatan di dalam Tuhan saudaraku, kita tidak akan bisa bersabar gitu ya. Karena manusianya kita memang tidak bisa gitu. Manusia itu maunya hari ini bisa lihat. Ya dan ya apa ya istilahnya apa yang dia bisa dapatkan dari ibadah, apa yang dia bisa dapatkan dari doa, itulah yang diharapkan gitu saudaraku. Dan cenderung maunya saat ini juga gitu ya. Makanya kadang-kadang meresponi iman ya semuanya dengan iman spontan gitu ya. Padahal saya mengalami juga ya, saya belajar juga ya bahwa hidup di dalam Tuhan itu memang benar-benar satu pembelajaran, satu pengertian gitu ya, satu kesadaran gitu. Untuk bisa benar-benar menerima Tuhan, mengenal Tuhan, percaya, mengerti, dan ada di dalam Tuhan gitu ya. Itu yang Tuhan kehendaki. Kalau firman Tuhan katakan ya saudaraku ya, dikatakan di satu firman Tuhan katakan kamu telah di 1 Petrus saudaraku ya, 1 Petrus 1 ayat 9 katakan kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Jadi sebenarnya orang beriman itu saudaraku bukan tujuan utamanya itu bagaimana doanya dijawab. Tetapi firman Tuhan katakan kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Jadi memang
Kenapa Tuhan membentuk kita? Kenapa Tuhan mendidik kita? Supaya benar-benar kita bisa menerima keselamatan yang dari Tuhan. Tuhan sudah mengerjakan buat kita, saudaraku, untuk kita bisa selamat. Tetapi untuk kita juga bisa menerima keselamatan itu dan untuk bisa mendapatkan keselamatan itu dan ada di dalam keselamatan itu, itulah dia satu proses gitu ya, satu pembelajaran sampai benar-benar bisa mengerti dan bisa tinggal di dalam Tuhan sehingga benar-benar bisa mendapatkan keselamatan itu. Ya, kita akan masuk dalam firman Tuhan siang hari ini, saudaraku ya. Saya akan bacakan dari ayat yang ke-7 ya. Judul perikopnya bersabar dalam penderitaan ayat ke-7. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudaraku, kita mau sama-sama belajar ya. Di dalam firman ini dikatakan, karena itu saudara-saudara bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sabar sampai kepada kedatangan Tuhan. Jadi saudaraku di sini juga ada tanda seru gitu kan. Berarti kan ditekankan sekali gitu ya. Kamu harus sabar. Sampai kapan? Sampai kedatangan Tuhan. Jadi dari ayat ini saudaraku, apa yang membuat orang juga bisa bersabar? Dasar pertamanya itu memang percaya dulu gitu ya. Jadi bahwa Tuhan itu ada, bahwa Tuhan itu pasti datang saudaraku. Di sini kan bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Ya, jadi sampai kapan? Ya, kita kan kadang-kadang mau sampai kapan begini? Mau sampai kapan menunggu? Saudaraku, di sini dikatakan ada yang ditunggu, kedatangan Tuhan. Itu yang kita tunggu saudaraku ya. Kedatangan Tuhan dalam hidup kita. Bagaimana Tuhan bisa hadir dalam hidup kita. Sebenarnya itu saudaraku ya. Jadi Tuhan pasti dia pasti datang. Tetapi apa yang membuat dia tidak bisa datang saudaraku? Nah, itulah satu pembelajaran, satu proses di sini. Kalau di sini dikatakan sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Petani menantikan hasil yang berharga. Jadi dia menantikan hasil saudaraku, menantikan hasil yang berharga dari tanahnya. Ada yang dia tunggu gitu ya. Dari apa yang dia kerjakan. Di sini dikatakan hasil yang berharga. Berarti ada sesuatu yang dia harapkan, ada sesuatu yang ditunggu, sesuatu yang luar biasa. Nah, saudaraku, saya merasakan ya bahwa benar ya, kalau Tuhan Yesus itu sampai memang berkorban, sampai memang mati, sampai darah itu tercurah, karena memang manusia itu tidak gampang untuk bisa bebas merdeka. Tidak gampang saudaraku. Kalau tidak ada penebusan, kalau tidak ada pengorbanan, kalau darah Yesus tidak tercurah saudaraku ya. Benar-benar manusia itu juga untuk lepas dari dosa, untuk keluar itu juga tidak segampang itu gitu ya. Bahkan ketika Tuhan juga sudah memperlihatkan dirinya seperti apa pengorbanannya, tidak semua orang juga bisa mengerti, menyadari gitu ya. Ya, saya juga terus belajar saudaraku ya. Mengenal Tuhan, percaya kepada Tuhan, ya kadang-kadang sepertinya sudah gitu ya. Tapi ternyata begitu diperhadapkan lagi, begitu dites lagi, masih belum, bahkan masih jauh gitu. Jadi siang hari ini saudaraku ya, dari firman ini saudaraku ya, bagaimana kita bisa bersabar dalam penderitaan, bagaimana kita bisa kuat, bisa bertahan saudaraku. Yang paling utama itu memang kita harus percaya dan dasarnya itu iman gitu ya. Jadi iman kita kepada Tuhan, percayanya kita kepada Tuhan, itu yang memang dibentuk gitu ya. Tuhan membentuk kita, saudaraku. Firman Tuhan mencatat bahwa iman itu bertumbuh dari firman dan iman bertumbuh dalam firman dan dalam penganiayaan. Jadi ada dua, saudaraku. Iman bertumbuh karena mendengarkan firman Tuhan, bertumbuh dalam penganiayaan. Nah, yang pertama, saudaraku, kalau dikatakan firman Tuhan muncul dari iman. Jadi iman muncul dari firman Tuhan, saudaraku. Jadi memang dasarnya itu, saudaraku, dasarnya iman itu bisa muncul, memang harus ada kebenarannya, harus ada firmannya gitu ya. Karena iman itu akan iman itu akan terjadi kalau kebenaran itu memang ada gitu ya kan. Dasarnya orang percaya, dasarnya orang berharap, semuanya itu kembali lagi kepada firman. Makanya firman Tuhan katakan Injil adalah kekuatan Allah, saudaraku. Jadi firman itulah dasarnya, karena firman itu adalah kebenaran dan firman itu adalah Tuhan sendiri. Ya, makanya juga kenapa dikatakan kalau
kamu hari ini baik-baik mendengarkan firman dan melakukannya, saudaraku ya, kamu diangkat naik, ada kekuatan, ada kuasa, ada kebenaran. Jadi saudaraku, kalau firman Tuhan katakan iman bertumbuh dalam mendengarkan firman Tuhan dan bertumbuh dalam penganiayaan, berarti dasar utamanya memang harus ada kebenarannya, harus ada firmannya. Saya menuliskan di situ saudaraku ya, dasarnya firman Tuhan itu rohaninya gitu. Jadi sesuatu yang tidak kelihatan, sesuatu yang kita tidak tahu, sesuatu yang kita tidak mengerti. Apa yang menjadi patokannya? Firman. Jadi ketika firman itu ada, itu yang kita pegang saudaraku. Dan ketika firman itu juga kita terima dan kita mengerjakannya, disitulah iman itu akan muncul. Ketika orang mendengarkan firman dan orang percaya kepada firman dan orang melakukan firman, disitulah iman itu akan terbentuk. Itu dasar utamanya. Dan firman Tuhan juga katakan ya, orang tidak bisa percaya kepada Tuhan tanpa Roh Kudus. Jadi saya percaya saudaraku ya, firman Tuhan itu diberikan kepada kita. Untuk kita bisa mengerti, untuk kita bisa mengenal, untuk kita bisa percaya. Dan firman itu adalah Tuhan sendiri. Dan Tuhan memberikan rohnya kepada kita. Untuk kita juga bisa menangkap firman itu. Dan yang kedua saudaraku, bagaimana iman itu bertumbuh? Firman Tuhan katakan iman bertumbuh dalam penganiayaan. Nah saudaraku, dalam penganiayaan itu bicarakan perjuangannya. Jadi ketika orang percaya firman, dia mulai ada iman. Itu kan baru karena firman. Nah akhirnya baru diperhadapkan. Ya, imannya itu diuji. Benar nggak kebenaran itu ada dalam hidup dia? Nah begitu diperhadapkan, ternyata kebenaran itu tidak benar-benar ada. Sehingga apa yang dia percayain itu ternyata tidak benar-benar karena dasar kebenarannya tidak ada, dia tidak percaya, tidak sungguh-sungguh saudaraku. Begitu diperhadapkan saudaraku, dia bisa kalah. Nah, tetapi ketika dasar kebenaran itu ada dan dia percaya kepada firman dan diperhadapkan, dia tetap mengerjakan saudaraku, disitulah iman itu semakin kuat gitu ya. Jadi kenapa saudaraku ya? Ketika orang baru percaya, baru bertobat saudaraku ya, iman muncul, ada sukacita, ada kekuatan. Sebenarnya itu iman itu juga sudah ada. Tetapi Tuhan izinkan lagi, diperhadapkan lagi, dites gitu ya. Supaya iman itu dua, kalau dia tetap bertahan, dia tetap percaya dan dia melakukan firman, bertahan di dalam firman, iman itu akan semakin naik. Tetapi ketika dasar kebenarannya tidak ada, hidup dia juga tidak sesuai dengan firman, disitulah iman itu mati saudaraku ya. Firman Tuhan katakan iman tanpa perbuatan mati saudaraku. Jadi ya waktu saya merenungkan ayat ini, ya ini sebenarnya inilah hidup kita sehari-hari saudaraku ya. Kalau dikatakan bersabarlah sampai kedatangan Tuhan. Sebenarnya kan kita semua berharap kehadiran Tuhan. Berharap kedatangan Tuhan dalam hidup kita. Kita berharap untuk kita bisa berjumpa dengan Tuhan. Saya rasa setiap orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus punya pengharapan begitu. Tetapi tidak semua orang bisa bertahan sampai kepada kedatangan Tuhan. Kenapa? Karena begitu diperhadapkan, ditekan, keadaan, situasi, masalah, ternyata tidak cukup kuat bertahan. Tidak bisa tunduk saudaraku. Dan di situ yang membuat akhirnya jadi mundur dan akhirnya tidak di sini kan akhirnya tidak bisa menerima kedatangan Tuhan. Akhirnya Tuhan tidak bisa masuk. Ya sebenarnya kenapa saudaraku ya? Kenapa tidak bisa menerima? Kenapa tidak bisa masuk? Kenapa Tuhan tidak bisa bertemu? Ya karena memang orangnya yang menyerah, orangnya yang berbalik, orangnya yang tidak menutup diri juga ya, tidak mau menerima Tuhan ya. Saya sendiri mengalami saudaraku ya. Ya memang bicara bertobat itu nggak bisa dibohongin benar-benar saudaraku ya, bahwa kalau kita mau sungguh-sungguh bertobat, mau mendengar, mau melakukan, terima firman, mau mendengar, mau melakukan, mau mengerjakan, ya itu yang akan membuat terus bertobat, berubah menjadi lebih baik dan di situ ada kekuatan. Tetapi ketika orang tidak mengerjakan firman, ketika orang juga tidak mengikuti firman, tidak taat kepada firman, sebenarnya di situ sudah berlawanan dengan Tuhan. Dan tanpa sadar akhirnya sedikit demi sedikit mulai berbelok. Dan tanpa sadar akhirnya sudah menjauh dari Tuhan saudaraku dan sudah tidak bersama dengan Tuhan lagi. Jadi kalau dibilang menantikan kedatangan Tuhan, ya dia posisinya sudah tidak lagi menantikan kedatangan Tuhan pada tempatnya, tetapi justru menjauh dari Tuhan gitu ya. Nah kalau dikatakan di sini kan petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya dan ia sabar gitu ya. Berarti kan
Petani itu tahu bahwa ketika dia menanam dan dia mengerjakan ini, ada hasil yang akan dia dapatkan gitu saudaraku ya. Jadi siang hari ini yang pertama saudaraku ya, bahwa kalau kita mau bertemu dengan Tuhan saudaraku, mesti ada dasar kebenarannya ya. Dasar kebenarannya, dasar firman. Kenapa? Karena dengan adanya iman, dengan adanya percaya, disitulah kita bisa sabar, disitulah kita bisa kuat, disitulah kita bisa terus berpengharapan. Kalau kita tidak punya dasar kebenaran, tidak punya firman, tidak punya iman saudaraku, tidak mungkin kita bisa bertahan, tidak mungkin kita bisa bersabar gitu ya. Jadi siang hari ini saudaraku ya, kalau saudaraku merasakan tidak bisa sabar, tidak bisa menunggu, bahkan tidak percaya bahwa akan ada yang terbaik saudaraku, kita perlu mengoreksi diri kita lebih lagi, melihat hidup kita lebih lagi. Seperti apa hidup kita gitu ya. Ya mungkin kita merasa bahwa kita masih menunggu Tuhan, tapi sebenarnya tanpa sadar kita sudah tidak sedang menunggu Tuhan lagi. Makanya dari firman ini kita mau sama-sama belajar saudaraku. Di sini kan bicara bersabarlah, saya lihat ya dari perikop ini ya, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Dan di sini petani ini dikatakan ia sabar. Ayat yang ke-8 juga, kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Jadi kan berarti kan kita yang harus mengerjakannya gitu saudaraku. Kita yang mesti menyadari bahwa Tuhan pasti datang. Tuhan pasti menolong, Tuhan pasti. Bahwa Tuhan adalah satu kepastian. Nah sekarang bagiannya kita, kalau Tuhan adalah satu kepastian, apa yang harus kita lakukan? Berarti kita menunggu, menantikan. Saudaraku, menantikan Tuhan datang. Nah dalam posisi menantikan ini, bisa nggak kita terus menantikan Tuhan? Bisa nggak kita ada di situ terus? Ya kalau sesuai firman ini, kita sudah tidak sabar, akhirnya kita tinggalkan. Di sini juga dari ayat yang 8 saya baca ulang ya. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Berarti kan sabar dan meneguhkan gitu ya. Tetap menguatkan saudaraku ya. Jadi kalau kita percaya bahwa Tuhan akan datang, kita percaya Tuhan pasti tolong saudaraku, kita akan berjuang kita akan bertahan untuk menantikan Tuhan. Ya, kita seperti firman ini, kita sabar, kita kuatkan, kita teguhkan. Tetapi kembali lagi saudaraku, seperti tadi saya katakan, apa yang bisa membuat orang sabar? Apa yang bisa membuat orang teguh? Ya, karena dia ada iman, karena dia percaya kepada Tuhan. Dan bagaimana iman itu bisa ada saudaraku? Yang pertama memang mesti ada dasar kebenarannya, harus ada firman. Ketika tidak ada firman, tidak mungkin ada kekuatan. Karena firman Tuhan tadi di Roma, Injil adalah kekuatan Allah. Firman itu sendiri adalah kekuatan. Sehingga ketika orang mau melakukan firman, ketika orang mau mengerjakan firman, disitulah dia mendapatkan kekuatan. Tetapi ketika dia tidak melakukan firman, dia tidak punya kekuatan saudaraku. Dia tidak bisa mengalahkan. Ya, kenapa sih orang gak sabar? Pasti kan takut, gak percaya, bingung. Ya, semua saudaraku kan kalau disuruh sabar tunggu Tuhan, posisi menderita, posisi keadaan-keadaan itu tidak gampang saudaraku. Dan bagaimana dia bisa sabar ya? Kan dia pasti mengalahkan semuanya itu. Bagaimana dia bisa bertahan, bagaimana dia bisa bersabar? Dia mengalahkan semua yang menghimpit, yang membuat dia tidak bisa sabar. Ya, ketakutan, kekhawatiran, kecewa, marah, dosa, banyak saudaraku. Dan bagaimana dia bisa mengalahkan semuanya itu? Kalau dia ada kekuatan, kalau dia ada iman. Kalau nggak ada, nggak bisa. Nah jadi hari ini saudaraku, bagaimana kita bisa sabar? Memang kembali lagi dasar utamanya itu percaya. Kepercaya, ada iman. Dan bagaimana iman itu bisa terbentuk? Tadi saya sudah katakan ada dua. Yang pertama, kebenaran, harus ada firman Tuhan lebih dulu. Jadi hari ini bagaimana supaya kita bisa kuat sabar? Memang kita harus mendengar firman dan melakukan firman. Tidak ada yang lain saudaraku, itu yang utama. Firman Tuhan itu pelita. Firman Tuhan itu kebenaran. Firman itu tuntunan. Kalau firman itu tidak kita terima, kalau firman Tuhan itu tidak kita kerjakan, kalau firman Tuhan itu tidak ada di dalam kita, kita tidak akan punya petunjuk, kita tidak akan punya jalan, kita akan menjadi gelap, saudaraku. Jadi bagaimana supaya kita juga bisa pindah, bisa mengalahkan? Ya, yang pertama itu memang firman, gitu ya. Jadi bagaimana kita bisa mendengar kalau kita tidak, bagaimana kita bisa mengerti kalau kita tidak baca firman? Baca firman
menerima dan mengerjakan firman. Itu juga yang utama. Karena iman tanpa perbuatan mati. Dan di sini juga tadi saya katakan iman bertumbuh dalam pembacaan firman Tuhan dan dalam penganiayaan. Jadi begitu iman itu terbentuk dari firman, karena percaya firman mulai ada iman, Tuhan akan mendidik juga, diperhadapkan. Ya, jadi dianiaya, diperhadapkan, dites gitu ya. Contohnya harus mengampuni, dites, dibikin sakit hati, dibikin ini. Di situ kan diperhadapkan mau mengampuni sesuai dengan firman atau kecewa, marah. Ketika dia memilih untuk percaya kepada Tuhan, menerima firman Tuhan, dia mau mengampuni, dan ketika dia mengerjakan pengampunan itu, disitulah iman itu semakin bertambah, semakin kuat. Ya saudaraku, sama juga dengan percaya kepada Tuhan, percaya pertolongan Tuhan. Ya kalau dia terus bertahan, ya disitulah. Jadi saudaraku, ketika kita mendengar firman, menerima firman, dan iman kita muncul ketika kita mendengarkan firman, sebenarnya iman itu sudah ada. Kita dapat saudaraku, tetapi tidak cukup di situ. Ternyata Tuhan akan memperhadapkan. Ya Tuhan mengizinkan ya firman itu dianiaya, diperhadapkan. Masih enggak dia menerima, masih enggak dia mengerjakan, masih dia pegang. Kalau dia melepaskan firman, disitulah dia tersesat, disitulah dia kalah, disitulah dia jadi gelap. Dan bagaimana dia bisa bersabar? Enggak mungkin. Dia enggak akan bisa bertahan menunggu pertolongan Tuhan. Tidak akan bisa bertahan menunggu jawaban doa, enggak bisa. Kenapa? Sudah tidak ada kekuatan, sudah gelap, sudah enggak tahu jalan. Gitu ya. Jadi bagaimana, kenapa petani bisa menantikan hasil yang berharga? Karena dia tahu. Dia mengerjakan terus, dia melakukan terus gitu. Jadi ini dia yang pertama saudaraku ya. Saya dapatkan ya dari ayat 7 dan 8 ini gitu ya. Bagaimana kita bisa bersabar, memang dasarnya iman. Jadi kita harus percaya, kita harus membangun iman kita dengan cara membaca firman, melakukan firman, dan mengerjakan firman Tuhan. Dan di sini dikatakan juga ayat 8, kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Ya sebenarnya Tuhan itu dekat sekali saudaraku ya. Sebenarnya Tuhan itu dekat dan Tuhan selalu melihat hidup kita. Tapi kita yang tidak bisa melihat Dia. Karena apalagi posisi kita memang tidak di dalam kebenaran. Posisi kita berlawanan dengan Tuhan. Ketika kita melawan Tuhan, ketika kita tidak ada dalam kebenaran saudaraku ya, Tuhan tidak kelihatan, padahal Tuhan itu dekat sekali. Tapi kita tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar gitu ya. Jadi hari ini yang pertama saudaraku yang harus kita kerjakan terus ya. Supaya kita bisa sabar, supaya kita bisa kuat. Ya memang iman itu harus dibangun. Karena itulah dasarnya bagaimana petani bisa menantikan hasil yang berharga. Karena dia percaya bahwa kalau dia terus menanam, dia merawat, dia mengerjakan tanamannya, nanti dia mendapatkan hasil. Nah sama juga dengan hidup kita. Kalau kita percaya saudaraku, kita akan mengerjakan dengan sungguh-sungguh. Kita akan melakukan firman, kita akan berjuang untuk melakukan firman itu. Karena dengan kita melakukan, disitulah kekuatan itu ada saudaraku. Itu yang pertama ya. Lanjut lagi di sini ayat yang 9. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Ya saudaraku, ya sebenarnya kan tadi saya dapat judulnya iman yang tidak digoyahkan saudaraku ya. Jadi memang bagaimana iman itu tidak bisa digoyahkan saudaraku. Yang pertama memang dasar kebenarannya harus ada. Firman itu harus ada dan firman itu harus dikerjakan. Dan yang kedua di sini saudaraku ya, jangan bersungut-sungut dan saling mempersalahkan. Ya saudaraku, ya ketika kita mengalami penderitaan, ketika kita mengalami masalah, ya memang cenderung kita mau melihat orang. Kita mau mencari, kita lebih mencari mempersalahkan orang, mempersalahkan keadaan. Tetapi tidak melihat kepada diri kita sendiri. Gitu saudaraku ya. Ya di dalam penderitaan ketika kita mengalami masalah, pencobaan, tekanan, cenderung kita melihat gitu ya. Ya karena kenapa ya? Ya manusia kan cenderung merasa ya benar. Apalagi mungkin buat orang yang sudah berusaha mengerjakan dengan baik, saudaraku, sudah ada mengerjakan hal yang baik ya. Ya itu yang pertama, karena sudah mengerjakan, merasa baik, jadi akhirnya merasa ya aku kan udah mengerjakan, bukan aku yang salah. Ya pasti mempersalahkan orang lain. Atau yang kedua memang belum menyadari gitu ya bahwa posisinya tidak baik, bahwa keadaannya tidak baik saudaraku gitu. Jadi yang kedua saudaraku ya,
Jangan bersungguh-sungguh dan saling mempersalahkan. Jadi ketika masalah itu datang saudaraku ya, ketika tekanan itu datang, apapun itu saudaraku, sebenarnya segala sesuatu itu tidak terjadi kalau tanpa seizin Tuhan. Dan kalau itu Tuhan izinkan, ya kalau kita yang menghadapi, berarti kita yang mau kita yang mau dibereskan, kita yang mau diselesaikan, kita yang mau dikerjakan. Ya walaupun itu memang berdampak buat orang lain, tapi kan oknum utamanya kita sendiri saudaraku. Jadi ketika kita mengalami itu, tidak mungkin oh salah dia. Ya nggak mungkin orang lain yang salah terus kita mengalami tanpa sebab, tanpa sebab akibat, tanpa ada maksud dan tujuan, nggak mungkin saudaraku. Sekalipun mungkin benar-benarlah kita posisinya benar, tetapi mengalami, ya tetap ada tujuannya juga, tetap ada maksudnya gitu. Jadi dari ayat yang 9 ini saudaraku, janganlah kamu bersungguh-sungguh dan saling mempersalahkan supaya kamu jangan dihukum, sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Yang kedua saya tangkap saudaraku ya, bahwa Tuhan itu adil dan Tuhan itu memang Tuhan itu setia dan adil saudaraku ya. Jadi Tuhan akan melihat ya, Tuhan akan berdiri di atas kebenarannya saudaraku ya. Setiap orang itu akan ditempatkan kepada porsinya masing-masing, posisinya masing-masing saudaraku ya. Jadi ya mungkin kita secara manusia kita akan bersungguh-sungguh ketika melihat yang tidak baik. Mungkin kita juga akan mempersalahkan yang lain. Tetapi dari firman ini saudaraku dikatakan jangan bersungguh-sungguh, jangan mempersalahkan supaya kamu jangan dihukum gitu ya. Karena begitu kita bersungguh-sungguh, begitu kita mempersalahkan, sedikit banyak saudaraku tidak ada yang sempurna. Bagian kita pun ada yang tidak baik. Ya pasti ada, nggak mungkin nggak gitu ya. Jadi kalau kita hanya melihat kesalahan orang, kalau kita hanya melihat salah benarnya saudaraku ya, ya kita akan kalah gitu ya. Tetapi ketika di sini bahwa kita melihat bahwa Tuhan ada, bahwa Tuhan itu setia dan adil, dan bahwa Tuhan itu bagaimana sih hakim? Hakim itu kan, kalau hakim itu kan saudaraku ketika ada perkara, hakim di situ, hakim ini kan yang memimpin ya, yang menilai dan akhirnya dia yang memutuskan gitu. Jadi itu hakim ya, dan dalam satu pengadilan keputusan hakim itu mutlak. Tetapi kan sebelum hakim memutuskan, ya istilahnya yang terdakwa juga disuruh berbicara ya, istilahnya yang menjadi terdakwa berbicara, yang menjadi ini. Jadi semua diberikan kesempatan saudaraku ya, diberikan kesempatan, bahkan yang terdakwa pun diberikan pembela gitu kan, yang menuntut pun, jadi semua itu boleh berbicara gitu ya. Berarti kan di dalam untuk mendapatkan keadilan itu semua harus ditempatkan kepada porsinya masing-masing. Dan ketika semua itu berbicara, pada akhirnya hakimlah yang akan mengambil keputusan. Nah, di sini kan dikatakan Tuhan sudah sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Jadi Tuhanlah yang menjadi hakim. Jadi yang kedua yang saya tangkap saudaraku ya, supaya iman kita juga tetap kuat, kita tahu bahwa Tuhan itulah yang berdiri, yang akan menjadi hakim dalam hidup kita. Dan dikatakan firman Tuhan katakan dia setia dan adil gitu ya. Tuhan tidak pernah salah saudaraku. Tuhan tidak pernah salah. Tuhan tidak pernah salah. Tuhan tidak pernah salah bertindak. Tuhan tidak pernah salah merancang. Bahkan di saat kita merasa pun ini salah, nggak mungkin, aku nggak begini. Saudaraku, yang saya tangkap dari sini bahwa Tuhan itu tidak pernah salah. Dan dikatakan dia adalah hakim. Dia yang melihat, dia yang menilai, dia yang memutuskan. Jadi kalau kita diperhadapkan saudaraku ya, ketika kita cuma melihat, mempersalahkan, mencari siapa benar, siapa salah, kita bersungut-sungut, kita marah, kita tidak akan pernah bisa mengerti. Tetapi dari firman ini yang saya tangkap, kalau kita tahu bahwa Tuhan hakim, kita tahu bahwa dia akan melihat, menilai, dan dia akan memutuskan. Ya berarti kan kita jauh lebih baik kita menghadapkan hidup kita kepada Tuhan. Kita minta dinilai juga sama Tuhan, minta dihakimi gitu ya. Bukan kita marah, bukan kita menilai orang. Jauh lebih baik Tuhan lihat aku, lihat hidupku, hakimi aku, selidiki aku gitu ya. Itu yang membuat juga kita tetap kuat. Ya, karena sebenarnya begitu kita mulai emosi, mulai kecewa, mulai marah, ya mulai bersungut-sungut, mulai mempersalahkan saudaraku, itu semakin menutup dengan kita melihat kesalahan orang, itu menutup kesalahan kita, menutupi apa yang Tuhan mau selesaikan dalam hidup kita. Ya kan kalau Tuhan menghakimi kita, berarti kan ada yang Tuhan mau perlihatkan, ada yang Tuhan mau tunjukkan. Tetapi kalau kita tidak membuka hati, tidak membuka diri, tidak menyerah kepada Tuhan dan malah menilai orang, melihat orang, keadaan kita itu akan semakin tertutup saudaraku, dan akhirnya kita tidak lagi bisa melihat.
gitu ya. Padahal di situ Tuhan ada dan Tuhan mau menghakimi, Tuhan mau menilai. Jadi yang kedua saya tangkap dari firman ini saudaraku ya, bagaimana juga supaya iman kita tidak tergoyahkan, supaya kita tetap kuat. Kita terus membuka diri di hadapan Tuhan gitu ya. Biarkan percaya kepada Tuhan dan biarkan Dia menghakimi hidup kita, menilai hidup kita gitu ya. Memang kadang keadaan itu membuat kita marah, kecewa, membuat kita mau bersungut-sungut, membuat kita apalagi memang ada yang salah, membuat kita juga mau mempersalahkan. Tapi jauh lebih baik supaya kita tetap bisa bertahan, supaya kita tetap kuat, kita bawa diri kita ke hadapan Tuhan. Tuhanlah tempatkan Dia menjadi hakim. Tuhan nilai hidup aku, lihat hidup aku. Dan saya percaya Dia setia dan adil. Tuhan tidak akan salah. Ya, justru ketika kita mau merendahkan hati, ketika kita mau membuka diri dan kita mau menyerah kepada Tuhan, disitulah Tuhan akan bekerja. Tetapi ketika kita yang kita munculkan itu hanya bersungut-sungut, kita mempersalahkan orang lain, ya saudaraku, kita tidak akan bisa melihat keadaan kita, kekurangan kita, kelemahan kita, apa yang Tuhan mau perbaiki dalam hidup kita tidak kelihatan. Dan begitu kita tidak bisa lihat, saya percaya disitulah yang membuat kita lemah, disitulah yang membuat kita kalah. Ya akhirnya kita tidak lagi semangat, kita tidak lagi kuat, tapi kita mundur. Kenapa? Karena kita tidak melihat keberadaan kita, melihat keadaan orang lain. Dan akhirnya kita mempersalahkan orang lain atas apa yang terjadi dalam hidup kita. Gitu ya. Dan di situ yang membuat akhirnya kita jadi kalah, jadi mundur. Iman kita juga jadi goyah gitu. Jadi saudaraku yang kedua, percaya kepada Tuhan. Tempatkan Dia menjadi hakim dan biar Tuhan yang menilai hidup kita. Jangan kita menilai diri kita sendiri, tapi biarkan Tuhan yang menilai saudaraku. Jangan kita bersungut-sungut, jangan kita marah, jangan kita mempersalahkan orang lain. Tetapi biarlah Tuhan yang menilai kita, biarlah Tuhan yang masuk dalam hidup kita, biarlah Tuhan yang menghakimi kita. Saudaraku, dan saya percaya di saat kita membuka hati, di saat kita merendahkan hati, nggak mungkin Tuhan nggak akan bekerja. Nggak mungkin Tuhan nggak akan bicara. Apalagi kita membuka hati seluas-luasnya. Tuhan, ini aku Tuhan. Kenapa aku seperti ini Tuhan? Tolong aku Tuhan. Ya saudaraku, tidak mungkin. Semuanya itu kan firman Tuhan bilang tidak ada kutuk tanpa alasan. Apapun yang terjadi pasti ada dasarnya. Kenapa kita terus diperlakukan tidak baik? Pasti ada dasarnya juga dalam hidup kita. Kenapa kita terus dikecewakan? Pasti ada dasarnya juga. Kenapa kita tuh juga terus ditipu? Pasti ada dasarnya juga. Semuanya itu pasti ada dasarnya saudaraku yang membuat kita mengalami itu. Karena itu kalau kita masih terus merasakan itu, ya lebih bagus kita membuka hati, ya supaya benar-benar Tuhan juga menilai hidup kita, sehingga apa yang menjadi landasannya, apa yang menjadi dasarnya, yang membuat kita mengalami keadaan-keadaan yang tidak baik, biarkan itu bisa terbongkar, karena Tuhan menghakimi, karena Tuhan menilai hidup kita. Itu yang kedua ya saudaraku ya. Lanjut lagi ayat yang ke-10, saudara-saudara turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Jadi di sini saudara-saudara turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Ya saudaraku, ya ternyata di sini yang saya tangkap bahwa memang kita itu tidak bisa sendiri ya. Jadi kenapa Tuhan mengutus hamba-hamba Tuhan? Kenapa Tuhan juga memberikan di dalam firman Tuhan ini kan disaksikan orang-orang di dalam Alkitab saudaraku, nabi-nabi, hamba-hamba Tuhan, raja-raja, bagaimana mereka bertindak, yang benar, yang salah, semua diceritakan. Ya saya percaya kenapa Tuhan menceritakan semuanya itu, supaya itu seperti contoh gitu ya, seperti teladan. Dan apalagi mungkin saat ini juga saudaraku ada orang-orang yang Tuhan juga utus dalam hidup kita. Ya untuk berbicara, untuk menegur, untuk mengingatkan. Ya saudaraku, saya percaya gitu ya. Kalau di sini aja yang ketiga saya tangkapkan, saudara-saudara turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Jadi kalau orang itu berbicara karena Tuhan, demi nama Tuhan, berarti kan Tuhan yang mengutus. Kalau Tuhan yang mengutus, berarti kan ada maksud Tuhan, ada tujuan Tuhan. Jadi yang ketiga saudaraku ya, memang yang ketiga ya harus mau diajar, harus mau dididik gitu ya. Harus mau digembalakan, dibentuk gitu. Ya kita nggak bisa sendiri saudaraku ya.
kita nggak bisa sendiri gitu ya. Tuhan, kenapa Tuhan, sedangkan Tuhan Yesus datang aja, Tuhan mengutus hamba-hamba Tuhan juga untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan Yesus gitu. Jadi ternyata kita butuh orang lain. Ya, kita masih manusia. Manusia ini makhluk sosial, butuh orang lain. Jadi saudaraku, kenapa Tuhan juga utus hamba-hamba Tuhan? Ya, kadang-kadang ya orang yang bisa berbicara, orang yang bisa mengerti, orang yang bisa cocok, ya Tuhan akan utus. Jadi yang ketiga saya tangkap dari firman ini saudaraku ya, kita belajar untuk nurut, untuk tunduk, untuk mendengar gitu ya. Karena ada orang-orang yang Tuhan utus untuk berbicara kepada kita. Di sini kan yang berbicara demi nama Tuhan gitu ya. Jadi kalau itu adalah utusan-utusan Tuhan saudaraku, ya memang kita harus belajar mendengar, belajar nurut gitu ya. Itu juga yang membuat iman kita iman kita tidak goyah, iman kita tetap kuat saudaraku ya. Kita butuh ya. Kadang-kadang mungkin kita sendiri, kita sudah berusaha, tetapi mungkin karena keadaan kita belum bisa mengerti, belum bisa melihat, belum bisa mendengar. Tetapi ada saatnya Tuhan utus hamba-hamba Tuhan, utus orang-orang untuk datang dalam hidup kita ya, yang akhirnya bisa berbicara dalam hidup kita, yang membuat akhirnya hati kita juga bisa terbuka, pikiran kita bisa terbuka. Jadi yang ketiga saudaraku, kalau Tuhan mengutus hamba-hambanya, di sini dikatakan turutilah teladan, berarti kan ikutin gitu ya. Ya jadi kalau itu memang hamba yang diutus Tuhan, ya kalau memang kita juga mau berubah, mau dikuatkan, ya ikutin gitu ya. Ya ikutin supaya kalau itu karena Tuhan, firman Tuhan yang disampaikan, ya itu juga yang menjadi modal buat kita gitu. Jadi yang ketiga saya dapatkan gitu ya, bahwa kita ini ada saatnya memang kita tidak bisa sendiri. Ada saatnya juga kita butuh dukungan. Dan memang Tuhan sendiri mengutus hamba-hamba Tuhan untuk datang dalam hidup kita, untuk berbicara kepada kita. Nah, apa yang harus kita lakukan saudaraku? Kalau itu karena Tuhan, kalau itu suara Tuhan, kalau itu yang diutus Tuhan saudaraku, turutilah teladan. Jadi di sini berarti kan ikutin petunjuknya, ikutin apa yang dia lakukan. Ya, saya juga mengalami gitu ya, ketika melayani ya Tuhan pertemukan dengan jiwa-jiwa juga yang yang kurang lebih tidak jauh beda juga dengan apa yang saya alami, apa yang saya rasakan gitu ya. Sehingga akhirnya saya bersaksi kepada mereka apa yang saya rasakan, apa yang saya alami, apa yang saya lakukan gitu ya. Sehingga itu menjadi teladan juga buat orang itu, dan ketika dia mulai mengerjakan, jadi dia bilang juga, "Bu, bener Bu, waktu aku begini keadaanku berubah." Ya, jadi kan berarti saudaraku, Tuhan mengizinkan itu. Karena memang manusia ini kan cenderung melihat dengan mata. Jadi butuh contoh, butuh teladan gitu. Nah, kalau kita sendiri sudah dipertemukan dengan hamba-hamba Tuhan, sudah menerima utusan Tuhan, belajar untuk nurut, belajar untuk dengar, belajar untuk melihat, meneladani apa yang dikerjakan gitu ya. Karena itu termasuk cara Tuhan juga mengajari kita, dikasih contoh di depan mata. Jadi kita belajar, berarti di sini belajar nurut ya, mengikuti. Jadi kalau ada yang diutus Tuhan, kalau itu dari Tuhan, kita belajar nurut, tunduk, mau ngikut, mau dengar saudaraku ya. Lanjut yang di ayat 11 yang terakhir, sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Nah saudaraku, yang terakhir saya dapat itu, bagaimana supaya iman kita tidak goyah, memang butuh ketekunan ya. Tekun itu seperti apa sih saudaraku? Ya tekun itu kan ya setia, terus mengerjakan gitu ya. Tekun tidak berubah. Ya saudaraku, saya juga bukan termasuk orang yang tekun sebenarnya. Dan kalau dasarnya memang tidak tekun, itu tidak gampang juga untuk bisa menjadi tekun gitu ya. Tetapi saya juga merasakan bagaimana Tuhan juga mendidik untuk bisa tekun saudaraku ya. Ya. Jadi memang tekun itu tidak bisa didapatkan spontan. Tekun itu ya orang kalau bisa tekun ya memang karena dia mau sungguh-sungguh, mau ikut gitu ya. Kalau nggak bisa saudaraku. Jadi yang keempat saya dapatkan, ikut Tuhan itu bagaimana supaya iman kita tidak goyah, memang harus tekun, harus setia, tidak boleh berubah. Saudaraku, kalau hati kita berubah, firman Tuhan katakan orang yang mendua hati tidak mendapatkan apa-apa. Kalau bimbang, kalau ragu, saudaraku, itu seperti gelombang laut.
gitu ya. Jadi hari ini dari firman ini yang keempat saya dapatkan, memang kita harus tekun. Kalau kita sudah tahu dan kita sudah menerima, sudah mendengar, kita kerjakan. Ya, Tuhan melatih ketekunan kita sebenarnya. Kenapa Tuhan tidak langsung menjawab doa? Ya, dari firman ini juga saya tangkap ya, ternyata Tuhan melatih ketekunan kita, gitu ya. Dan di sini kan dikatakan ya, sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun, gitu ya. Jadi apa ya? Memang ketekunan itu hasilnya kan bukan di depan, hasilnya di belakang. Nah, kalau dikatakan kami menyebut mereka berbahagia, ya pada akhirnya ketekunan itu akan membuahkan hasil, saudaraku. Dan yang menikmati, ya yang melakukannya dengan tekun. Ya itu menjadi satu sukacita, menjadi satu kekuatan, menjadi satu kepuasan. Makanya kenapa dikatakan berbahagia. Dan di sini kan dikasih contoh ya. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Gitu ya. Jadi bagaimana Ayub dengan apa pergumulan dia, dengan apa yang dia hadapi, dari yang memiliki sampai kehilangan semuanya, kehilangan ya bisa dikatakan semuanya, kesehatan, keluarga, kekayaan, semuanya hilang. Tetapi dia tetap tekun dan akhirnya dengan ketekunannya dia bisa mendapatkan semuanya kembali. Dan di sini kan dikatakan karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Ya saudaraku, saya percaya saudaraku ya, itulah Tuhan kita, Maha Penyayang, penuh belas kasihan. Ya saya sendiri mengakui, kalau bukan karena kasih karunia Tuhan, kalau bukan karena belas kasihan Tuhan, saya nggak ada sampai hari ini saudaraku. Ya ini mungkin apa ya, kalau dibaca ini kan yang pertama tadi imannya. Bagaimana memang yang utama itu iman, untuk bisa bersabar, untuk bisa bertahan itu iman. Dan bagaimana Tuhan melatih iman itu? Ya dengan membaca firman, melakukan firman, dan diperhadapkan iman itu diuji supaya semakin kuat. Ketika tidak melakukan jadi berlawanan saudaraku. Itu yang pertama ya. Yang kedua saudaraku, di sini dikatakan menempatkan Tuhan menjadi hakim gitu ya. Daripada kita bersungguh-sungguh mempersalahkan orang, tetapi menempatkan Tuhan menjadi hakim dan membuka diri kepada Tuhan, membiarkan Tuhan menilai hidup kita. Dan yang ketiga tadi saya tangkap gitu ya, bahwa ada hamba-hamba Tuhan yang diutus, ada orang-orang yang diutus dan kita harus ngikut, harus tunduk, harus nurut, harus dengar. Dan yang terakhir itu tekun. Ya saudaraku, kalau kita renungkan ini gitu kan ya, berarti kan apa ya, bagaimana Tuhan mendidik orang itu ya. Memang orang kadang-kadang kalau berbicara iman, iman itu spontan, iman itu seketika. Ya sebenarnya seketikanya itu kan pada saat ini. Untuk sampai kepada iman yang yes itu saudaraku, itu harus melalui proses semuanya ini. Kalau tidak ada dasar kebenarannya, kalau tidak melakukan kebenarannya, kalau tidak ada dalam kebenarannya, nggak mungkin bisa bertahan, nggak mungkin bisa kuat saudaraku, nggak mungkin. Kalau juga tidak membuka diri kepada Tuhan, tidak melihat supaya Tuhan yang menilai hidup kita, saudaraku, tetapi lebih melihat kepada orang, mempersalahkan orang lain, tidak mungkin juga bisa bertahan, saudaraku. Dan kalau juga tidak mau nurut, tidak mau dididik, tidak mau mendengar, nggak mungkin juga. Dan yang terakhir nggak tekun. Ya, jadi menurut saya ya memang berbicara mengikut Tuhan itu adalah satu pembelajaran gitu dan satu pengertian yang benar-benar Tuhan itu mau menuntun. Kan tadi tujuan iman itu kan keselamatan. Bagaimana sampai orang itu bisa mengerti, menerima, dan hidup dalam keselamatan itu. Dan ketika dia sudah hidup dalam keselamatan, saya percaya dia sudah bisa merasakan yang dari Tuhan. Merasakan sukacita, merasakan kemerdekaan, merasakan kemenangan. Dan itu yang membuat dia akhirnya mempertahankan itu. Aku nggak mau berubah, aku mau seperti ini. Dan itu akhirnya orang seperti itu saya percaya dia bisa bertahan. Dia bisa sabar, dia bisa kuat, dia bisa teguh. Kenapa? Dia sudah merasakan kekuatan Tuhan. Dia sudah merasakan sukacita, merasakan kemerdekaan yang dari Tuhan, merasakan hidup di dalam Tuhan, hidup dalam keselamatan. Dan itu membuat dia juga, aku nggak mau lagi gitu. Jadi aku nggak mau lagi mengikut dunia ini dan aku mau tetap bertahan dalam Tuhan. Jadi siang hari ini nih saudaraku ya, mungkin yang kita mau sama-sama belajar gitu ya, bagaimana iman itu sampai tidak bisa digoyahkan. Itu memang ternyata merupakan satu proses, merupakan satu pembelajaran yang bukan sekedar aku percaya, yes aku imani, enggak sekedar begitu. Itu menurut saya itu malah endingnya.
Ketika dia bisa melakukan semuanya ini, ketika dia bisa imannya semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat ya. Endingnya memang akhirnya dia tinggal mengimani, memproklamirkan iman dia. Bagaimana dia memproklamirkan imannya kalau tidak ada? Ya orang kan bisa mengatakan yes gitu. Ya karena memang sudah istilahnya dibentuk, dibangun, dijadikan sampai kuat. Dan kalau udah kuat ibaratnya tinggal menyatakan, tinggal memproklamirkan iman. Makanya aku percaya dalam nama Yesus. Nah, saya percaya kalau di dalamnya sudah terbentuk iman, sudah terbentuk kekuatan, sudah jadi tidak goyah, ketika dia memproklamirkan itu tinggal menyatakan aja dan saya percaya itu pasti ada kuasanya. Tapi kalau dalamnya sebenarnya tidak terbentuk, dalamnya ini masih rapuh, masih lemah, masih goyah, masih belum kuat, belum di dalam Tuhan, saudaraku. Walaupun aku percaya tidak ada kekuatannya. Karena saya sendiri ngalamin saudaraku, bagaimana ketika posisi tidak benar, posisi tidak baik, posisi berlawanan dengan Tuhan. Baca firman, mau mengimani tidak segampang itu. Ya kadang-kadang ketika ada urapan bisa, tapi seketika juga nanti bisa berubah lagi. Jadi kapan memang bisa kuat? Ya memang harus mengerjakan ini dengan sungguh-sungguh, memposisikan dirinya memang ada dalam kebenaran itu. Makanya perlu sekali kita benar-benar merendahkan hati. Jangan puas saudaraku, aku sudah, tetapi teruslah membuka hati. Apalagi mungkin kita masih mengalami diperlakukan tidak baik, masih mengalami masalah, tekanan, himpitan, semuanya itu masih ada. Berarti kan masih ada sesuatu yang perlu dibereskan, masih ada. Kalau penderitaan ada, pencobaan ada, masalah ada, kita perlu merendahkan hati, membuka diri di hadapan Tuhan, membiarkan Tuhan menilai hidup kita. Ya walaupun mungkin sudah banyak yang kita kerjakan. Tetapi kalau masih ada saudaraku, itu yang harus kita kerjakan. Tuhan ini aku, lihat aku, nilai hidupku. Saya percaya saudaraku, Tuhan itu setia dan adil. Tuhan tidak akan membiarkan. Kalau kita sungguh-sungguh mau bertobat, sungguh-sungguh mau ikut, sungguh-sungguh mau mengerjakan saudaraku, saya percaya. Tuhan yang akan memberikan kekuatan. Tuhan yang akan memberikan kemampuan, Tuhan yang akan meneguhkan. Dan kalau hari ini saya dapat iman tidak tergoyahkan. Kenapa? Karena sudah ada di dalam Tuhan, sudah ada bersama dengan Tuhan. Kalau Tuhan ada di dalam kita, firman Tuhan katakan kalau Allah ada di dalamku, kalau Allah ada di pihakku, siapa lawanku? Ya siapa yang mau lawan? Sudah bersama dengan Tuhan. Tapi kalau tidak bersama dengan Tuhan, saudaraku sudah pasti kalah, sudah pasti nggak mungkin menang. Jadi puji Tuhan, biarlah firman ini juga bisa menjadi perenungan buat kita, menjadi satu kekuatan gitu ya, bagaimana sampai iman kita tidak tergoyahkan, apa yang harus kita lakukan supaya kita kuat, supaya kita bisa sabar, supaya kita bisa menghadapi setiap permasalahan kita. Dan kita benar-benar seperti di ayat yang 7 ini, seorang petani menantikan hasil yang berharga. Ya, jadi kita berharap gitu saudaraku ya, bahwa ada hasil yang berharga yang kita bisa dapatkan dari setiap pergumulan, dari seluruh keadaan kita. Kenapa? Karena kita mengerjakannya bersama dengan Tuhan. Kita benar-benar menanam yang dari Tuhan, benar-benar memasukkan yang dari Tuhan, benar-benar membangun yang dari Tuhan. Saya percaya kalau bersama dengan Tuhan ada hasil berharga yang akan kita terima gitu ya. Tetapi ketika kita tidak bersama dengan Tuhan, saudaraku, sudah pasti kita akan kalah. Kita tidak bisa bertahan, kita akan mundur gitu. Jadi puji Tuhan, ini firman Tuhan yang bisa dibagikan siang hari ini. Biarlah firman ini bisa menjadi kekuatan, bisa menjadi berkat buat kita semuanya, untuk kita terus bertahan, untuk kita terus bersabar dalam penderitaan, karena iman kita tidak digoyahkan, karena kita membangun iman kita, mengerjakan iman kita. Puji Tuhan, mari kita satukan hati kita saudaraku, biarlah kuasa Tuhan yang akan menyertai kita, Roh Kudus yang bekerja untuk mematahkan firman ini. Mari kita satu di dalam doa, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hamba bersyukur ya Bapa buat firman-Mu siang hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, biarlah Roh-Mu saja yang terus berkuasa Tuhan Yesus. Mari Bapa, biarkan urapan-Mu turun Bapa. Tuhan memberkati, mengurapi setiap yang mendengarkan firman-Mu ya Bapa, supaya benar-benar firman ini menjadi kekuatan ya Bapa, bahwa Engkau membentuk setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Engkau membentuk iman setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Engkau membentuk untuk menjadi yang kuat, untuk menjadi yang teguh, untuk bisa bertahan, untuk bisa menghadapi segala sesuatu. Mari Bapa, biarkan urapan-Mu bekerja. Kalau Engkau membentuk iman setiap anak-anak-Mu ya Bapa, bahkan Engkau juga menilai setiap anak-anak-Mu Bapa. Engkau mendidik Bapa, bahkan Engkau menghendaki untuk tekun. Biarkan kuasa-Mu yang terus bekerja dengan sempurna Bapa. Ambil alih seluruh keberadaan setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Ampuni semua yang tidak baik, yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Apapun itu yang membuat tidak bisa tunduk kepada Tuhan Yesus, yang membuat
tidak bisa menerima firman Tuhan, yang membuat tidak bisa melakukan, yang membuat tidak bisa percaya, yang membuat bimbang ragu. Aku mengikat, menolak, mematahkan, menghancurkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang menilai orang lain, yang membuat tidak bisa melihat keberadaan diri sendiri. Semua yang menutupi ya Bapa, semua yang membuat keras, yang membuat kecewa, semua yang menutupi, yang membuat tidak bisa membuka hati, yang membuat tidak bisa membuka diri, dipatahkan, dihancurkan kuasanya dalam nama Yesus. Tuhan tolong Bapa, biarkan belas kasihan-Mu, pertolongan-Mu, pengampunan-Mu turun atas setiap anak-anak-Mu ya Bapa, supaya benar-benar kasih karunia-Mu turun, yang akan membentuk setiap anak-anak-Mu ya Bapa, supaya imannya terbentuk, supaya ada kekuatan, supaya ada keselamatan, supaya ada kemenangan ya Bapa, supaya imannya tidak digoyahkan. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Bapa, hamba serahkan sepenuhnya kepadamu. Berkati Tuhan Yesus yang beribadah dengan sungguh-sungguh, apapun yang dikerjakan setiap anak-anak-Mu Bapa, Tuhan berkati, Tuhan sempurnakan, biarkan semua itu menyatakan mukjizat dan pertolongan Tuhan. Bahkan setiap yang memberikan persembahan juga dengan sukacita, Tuhan berkati, Tuhan kuduskan untuk dapat mempermuliakan nama-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, kami mengucap syukur. Kami menutup ibadah kami siang hari ini atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terimalah berkat-berkat dari Bapa Surgawi, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan pertolongan dari Allah Roh Kudus yang akan terus menuntun, menolong, menghibur, menyelamatkan. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Sampai bertemu kembali. Shalom.